Gerbang Baca kembali lagi di podcast Cimanuk Kreang. Ciptakan minat baca, ukir kemajuan, ruang edukasi Akang Teteh. Tentunya dengan saya, Marleni Fujayu, saya berasal dari Instansi Universitas Pendidikan Indonesia. Tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama narasumber saya yang akan membahas mengenai buku versus TikTok. Mana yang lebih bikin pintar? Oke, langsung saja kita panggil Teh Bintang. Halo Teh Bintang. Halo Teh Marleni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Teh Bintang akhir-akhir ini? Apakah sibuk atau sedang melakukan kegiatan apa sih? Mungkin akhir-akhir ini aku lagi ngelakuin kegiatan on duty dari Duta Baca sendiri karena kemarin juga aku menjadi winner dalam Duta Baca Kabupaten Indramayu 2025. Oke, sebelum kita mengobrol lebih jauh, teman-teman pasti ada yang belum tahu Teh Bintang ini berasal dari mana sih? Atau latar pendidikannya apa? Boleh Teh Bintang sebutin Teh Bintang? Oke, jadi aku sendiri berasal dari Desa Kiajar Wetan, Kecamatan Loh Benar, Kabupaten Indramayu. Dan sekarang aku merupakan mahasiswa aktif semester 5 di Prodi Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Tapi aku kampusnya di kampus Cirebon. Oke, baik. Karena mengapa Teh Bintang memperkenalkan diri? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja dengan tema kita kali ini, yaitu buku versus TikTok. Mana sih yang lebih bikin pintar? Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Teh Bintang, kalau dengar kata buku, apa sih yang langsung di benak Teh Bintang atau di pikiran Teh Bintang mengenai buku? Oke, yang pertama kali terlintas di pikiranku ketika aku mendengar buku tuh kayak sebuah jendela dunia. Buku adalah suatu bacaan yang bisa membuat kita mengetahui, memberikan kita pengetahuan lebih dan lebih mengenal dunia. Kemudian yang terpikirkan di aku ketika aku mendengar kata buku adalah sekumpulan kertas yang berisi banyak kata-kata yang membuat kita lebih mengenal dunia. Dan juga aku juga ketika mendengar buku, aku melihat tentang perpustakaan. Karena menurutku perpustakaan merupakan rumah dari buku itu sendiri. Karena di perpustakaan adalah tempat-tempat buku berada dan buku-buku yang kita bisa baca. Baik, terima kasih Teh Bintang. Pertanyaan selanjutnya yaitu perbandingan terbalik mengenai buku. Nah, kalau dengar kata sosial media, khususnya TikTok, Instagram, apa sih yang terlintas di dalam pikiran Teh Bintang? Oke, mungkin yang terlintas di pikiran aku ketika aku mendengar sosial media, tentunya zaman sekarang sudah era digital. Jadi banyak sekali sosmed. Banyak sekali orang menggunakan sosmed sebagai media berekspresi. Salah satu contohnya adalah TikTok. Di TikTok, ketika saya mendengar kata TikTok, maka saya akan melihat bahwa disitulah tempat orang-orang berekspresi, mengutarakan apa yang ada di pikirannya, mencurahkan apa yang ada di hatinya, dan itu juga bisa berdampak positif bagi kita semua jika kita bisa menggunakannya dengan bijak dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan juga literasi digital dalam menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media. Salah satu contohnya adalah TikTok. Oke, baik. Berarti tema kali ini erat kaitannya dengan literasi digital, teman-teman. Oke, langsung saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu menurut Teh Bintang, apa sih kelebihan buku dibandingkan TikTok? Baik, menurut saya, kelebihan buku dibanding TikTok. Ketika kita mendengar sesuatu hal yang berkaitan dengan sosial media, tentunya info tersebut merupakan info tercepat yang kita bisa dapatkan. Info tersebut merupakan info aktual, terkini, dan dapat dengan mudah diakses. Karena semua orang bisa membuat TikTok. Seperti saat ini, bisa saja sekarang saya membuat TikTok di detik ini juga. Namun, ketika kita mendengar buku tidak semua orang bisa membuatnya. Untuk membuat sebuah buku hingga bisa diterbitkan, butuh banyak proses dan perjuangan di baliknya. Tidak semua orang sanggup untuk membuat buku dari awal naskah hingga proses penerbitan.
Menurut saya, buku merupakan suatu naskah yang sudah dikaji, yang sudah melewati berbagai macam proses, mulai dari revisi, editing, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan informasi yang sangat-sangat terpercaya dan kredibel, sehingga kita bisa mempercayainya. Sementara TikTok adalah sebuah media yang sangat cepat perputarannya, sehingga semua orang bisa mengaksesnya dan bisa menguploadnya kapan saja, sehingga banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran di TikTok, karena TikTok sendiri mudah diakses. Mungkin seperti itu, Teh. Oke, kalau Teh Bintang sendiri memilih lebih suka belajar lewat TikTok atau buku sih Teh? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Lebih milih belajar lewat TikTok atau lewat buku? Sebenarnya semua itu tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Apa sih kebutuhan kita sebenarnya? Dan menurut saya, terkadang kedua hal ini itu berkaitan. Contohnya, ketika saya menonton TikTok, ada suatu informasi yang membuat saya sangat tertarik. Dan menurut saya ingin mencari tahu lebih dalam mengenai informasi tersebut. Namun, di TikTok sumbernya terbatas, kajiannya terbatas, dan belum kredibel juga. Kemudian, saya bisa menggunakan buku untuk mempelajari hal tersebut, untuk menggali lebih dalam hal tersebut. Sehingga menurut saya, TikTok dan buku ada kapabilitasnya masing-masing. Sehingga mereka bukannya dipisahkan, tapi mereka bisa berkesinambungan jika kita bisa menggunakannya dengan baik. Mungkin itu ya, Teh. Oh, berarti Teh Bintang memilih mengkolaborasikan antara buku dan TikTok. Oke, melanjutkan yang tadi Teh Bintang. Menurut Teh Bintang, bisa nggak sih kita gabungin keduanya antara TikTok dan buku untuk mencari informasi singkat di TikTok, tapi bisa kita memperdalamnya lewat buku? Oke, seperti jawaban saya sebelumnya, saya lebih suka mengelaborasikan antara TikTok dan buku. Karena menurut saya, sumber informasi itu bisa datang dari mana saja. Kita tidak bisa memilih. Kita mau dari mana informasinya. Karena semua informasi bisa kita dapat sekarang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menangkap informasi tersebut. Bagaimana cara kita memfilter apa yang kita dapatkan. Karena apabila kita tidak bisa melakukan filter yang baik, maka kita juga akan mendapatkan dampak-dampak buruknya. Menurut saya, antara TikTok dan buku merupakan kolaborasi yang bagus. Mengapa? Seperti jawaban saya sebelumnya. Dengan TikTok, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Dengan TikTok pula, kita bisa mendapatkan info-info tentang buku yang menarik, yang kemudian kita tertarik untuk membacanya. Salah satu contohnya, dulu saya pernah menonton suatu TikTok mengenai buku 48 Hukum Kekuasaan. Buku tersebut merupakan buku yang sangat-sangat bestseller, dan pembawaan orang dalam video tersebut sangat menarik. Sehingga apa? Sehingga saya membeli buku tersebut. Saya mencari tahu lebih dalam tentang buku tersebut. Saya membaca buku tersebut dan mengimplementasikannya juga terhadap hidup saya. Menurut saya, langkah kecil yang kita lakukan di TikTok untuk membuat orang ingin mengenal lebih jauh mengenai literasi, ingin menggali lebih dalam mengenai buku, merupakan langkah kecil yang dapat menuntun kita ke hal yang lebih besar. Karena saya pernah mendengar pepatah bahwa cari satu buku maka kamu akan mencintainya selamanya. Dan menurut saya, buku merupakan suatu informasi yang sangat-sangat kredibel. Jadi, kolaborasi antara TikTok dan buku merupakan kolaborasi yang sempurna karena TikTok sendiri merupakan informasi yang cepat yang dapat membuat kita tertarik untuk membaca buku itu sendiri. Mungkin itu, Teh. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat menarik dan jelasnya. Teh Bintang bisa mengkolaborasikan antara TikTok dan buku. Soalnya banyak di kalangan generasi saat ini hanya memihak satu saja, yaitu memihak TikTok saja, dan juga ada yang memihak buku saja. Teh Bintang sangat bijak dalam
mengimplementasikan kedua sumber ini karena tidak banyak orang yang bisa berpikir seperti itu. Nah, boleh sih Teh bagaimana cara untuk mengajak teman-teman agar kita bisa mengkolaborasikan kedua antara buku dan TikTok, tidak hanya satu saja, contohnya seperti TikTok dan buku. Bagaimana sih cara mengedukasi khususnya generasi muda agar kita juga bisa loh mengkolaborasikan antara sumber bacaan kita yaitu buku dan TikTok. Oke, jadi bagaimana cara saya untuk mengelaborasikan kedua ini ataupun mengajak Anda semua? Caranya adalah TikTok bukan sekedar sarana hiburan. TikTok juga bisa kita lakukan untuk sarana edukasi. Banyak sekali konten-konten kreator TikTok yang berbasis pendidikan. Nah, kita bisa mengikuti mereka. Karena ketika ada satu video tentang edukasi pendidikan atau mengenal buku ataupun novel dan lain sebagainya, ketika kita menontonnya sampai habis dan pembawaan seseorang yang membuat video tersebut menarik, maka algoritma TikTok kita akan terus berjalan dan menampilkan hal-hal yang sama seperti konten tersebut. Dan ketika kita menonton hal-hal yang sama dan menarik, kita akan tertarik. Apa sih isi kontennya? Apa sih isi bukunya? Apa sih yang orang ini maksud? Bahkan ketika orang yang berada di video tersebut mempromosikan suatu buku yang kita bisa bilang spoiler buku ya. Dan itu sangat menarik spoilernya. Maka bisa jadi kita ingin membeli buku tersebut. Oleh karena itu, media sosial merupakan sarana promosi untuk mengenalkan buku, untuk kita mau belajar buku, untuk kita mau membeli buku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media sosial merupakan media yang sangat penting untuk menciptakan kecintaan kita pada buku. Memang banyak media lain yang bisa kita gunakan seperti media offline, contohnya seminar mengenai buku atau menghadiri kegiatan penulis dan lain sebagainya. Namun, media sosial merupakan media yang cepat dan mudah diakses di mana saja. Oleh karena itu, dengan media sosial, kita bisa mengenal buku dengan lebih baik dan mulai gemar dan mencintai buku itu sendiri. Mungkin itu, Teh. Baik Teh Bintang, terima kasih atas pemaparannya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih cara Teh Bintang agar tidak terlalu terjerumus ke dalam konten TikTok yang bersifat negatif? Bagaimana cara Teh Bintang agar Teh Bintang ini melakukan atau menggunakan TikTok sebagai sosial media ini untuk sarana edukasi, bukan hanya sekedar sarana hiburan semata? Oke, untuk pertanyaan itu, kuncinya adalah satu. Kita harus memiliki pengawasan terhadap diri kita sendiri. Kita harus memiliki batasan, boundaries, terhadap apa sih konten-konten yang kita butuhkan, apa sih yang perlu kita dapatkan. Kita harus memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri untuk menangkal konten-konten buruk yang ada di sosial media. Memang, sosial media terdiri dari berbagai macam konten. Kita juga tidak hanya menggunakan sosial media untuk belajar. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk sarana hiburan. Namun, itu bisa dilakukan sesekali saja. Kita juga jangan pernah melupakan tentang konten pendidikan yang ada di dalamnya. Kita bisa melakukan ketika ada konten-konten negatif yang keluar di beranda kita. Kita bisa langsung pencet, kita tidak tertarik agar konten tersebut tidak ditayangkan lagi melalui algoritma kita. Contoh lainnya, ketika ada konten-konten mengenai pendidikan, seperti contohnya mengajarkan suatu hal, atau membahas tentang fenomena alam, ataupun mengenalkan kita mengenai suatu novel atau buku yang menarik, kita bisa tonton hingga habis, sehingga algoritma TikTok kita pun akan membaik, akan membawa kita ke dalam konten-konten yang baik pula. Karena menurut saya, kendali itu asalnya dari diri sendiri. Kita ingin menonton apa, asalnya itu dari diri kita sendiri. Jadi, kita itu harus memiliki
kontrol yang baik kepada diri kita sendiri agar jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jika kita sudah memiliki kontrol yang baik terhadap diri sendiri, kita juga bisa menularkannya kepada orang lain. Contoh terdekatnya adalah kepada teman kita. Kita bisa menunjukkan video yang kita tonton kepada teman-teman kita. Kayak, lihat nih, aku lagi nonton ini, bukunya menarik banget, ayo beli yuk ke toko buku. Dan hal tersebut juga bisa membantu teman-teman kita agar lebih sadar, lebih aware mengenai konten-konten yang mereka lihat. Mereka akan lebih memperhatikan apa sih tontonan mereka, apa sih yang mereka butuhkan. Jadi, kuncinya adalah kontrol terhadap diri sendiri agar TikTok ataupun sosial media lain bisa kita gunakan sebagai media yang bermanfaat. Sarana kita mendapatkan ilmu, informasi yang bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kemudian kita bisa perdalam lagi melalui buku itu sendiri karena buku merupakan jendela dunia yang memang telah ditulis sedemikian rupa oleh para penulis hebat sehingga bisa terbit menjadi buku. Dan prosesnya itu tidak mudah. Jadi menurut saya, kontrol terhadap diri sendiri merupakan kunci utama. Begitu, Teh. Oke, baik. Terima kasih Teh Bintang atas penjelasannya sangat mudah dimengerti. Nah, pertanyaan terakhir ini teman-teman. Apa sih kesan dan pesan Teh Bintang untuk teman-teman semua terkait literasi, khususnya literasi baca tulis, agar bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, menumbuhkan semangat literasi, menumbuhkan semangat minat baca di tengah arus globalisasi yang kuat saat ini. Baik. Terkadang kita melihat literasi baca tulis itu hanya bisa membaca, hanya bisa menulis. Namun menurut saya, arti sebenarnya dari literasi baca dan tulis adalah kita bisa menyampaikan, kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan dalam bentuk tulisan, ataupun kita juga bisa membaca suatu informasi itu dengan baik. Contohnya seperti sekarang, banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran. Oleh karena itu, diperlukanlah literasi baca tulis. Literasi baca tulis akan membantu kita untuk menyaring, untuk mengetahui apa saja sih informasi yang memang harus kita dapatkan, ataupun informasi yang perlu kita filter atau kita saring untuk diri kita sendiri. Menurut saya, literasi baca tulis merupakan literasi dasar yang paling dasar dari 6 jenis literasi yang ada. Dengan literasi baca dan tulis, kita akan bisa melakukan literasi-literasi lainnya, karena pada dasarnya membaca dan menulis adalah langkah awal untuk menuju literasi. Sebagai umat muslim sendiri, ayat pertama yang ada di Al-Quran sendiri adalah Iqra, yaitu baca. Tuhan kita sendiri memerintahkan kita pertama kali untuk membaca. Hal tersebut juga sejalan dengan 6 jenis literasi dasar, bahwa memang pada dasarnya itu kita harus bisa membaca dan menulis. Tapi bukan sekadar membaca dan menulis, tapi kita juga bisa mengimplementasikan bacaan dan tulisan tersebut agar ilmunya bisa bermanfaat. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk mulai menggiatkan literasi baca dan tulis. Kita bisa dimulai dari keluarga terdekat. Kita bisa mulai mengajak atau mengajarkan kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada ibu kita, agar mereka mulai peduli mengenai literasi baca tulis. Agar mereka bukan cuma sekedar menelan informasi mentah-mentah, tapi bisa memfilternya dengan baik. Agar mereka tidak hanya membaca, tapi bisa mengimplementasikannya dengan baik juga. Mungkin seperti itu, Teh. Baik, terima kasih atas materi dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Teh Bintang sudah sangat menjelaskan dan juga mengajak kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar untuk menumbuhkan minat baca. Oke, terima kasih Teh Bintang atas waktunya. Terima kasih juga Teh Herlini. Baik Teh, ini sudah waktunya kita berpamitan. Boleh Teh Bintang menarik kesimpulan atas pembicaraan kita kali ini. Baik, tadi pembicaraan kita mengenai buku versus TikTok. Mana yang lebih baik? Menurut saya, keduanya sama baiknya. Asal kita bisa melakukan kontrol
terhadap informasi-informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Karena media sosial sendiri bersifat bebas, bisa diakses siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu, banyak sekali informasi-informasi yang hoax bertebaran di dalam media sosial. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi atau elaborasi antara TikTok dan buku. Karena menurut saya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Mereka bisa berkolaborasi dengan baik, asal kita bisa melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri, khususnya dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu teh. Oke, baik. Terima kasih Teh Bintang atas waktunya. Sekian, kami pamit undur diri. Saya Marleni Fujiayu. Saya Bintang Ramadinda. Terima kasih. Salam literasi. Tontonan mundur mayu, kudu ayu. Bye-bye. Bye.